Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13. Saya Muhammad Riza Bahlevi dan teman saya satunya yaitu Sepia Nisaul Hikmah. Kami akan mempresentasikan tentang akhlak yang muncul dari rukun iman. Poin yang pertama adalah pengertian akhlak. Secara etimologi, akhlak adalah bentuk jamak dari khuluq. Isim mufradnya khuluq, jamaknya akhlak, yang berarti budi pekerti. Contoh, budi pekerti kita dengan guru kita, budi pekerti kita dengan orang tua kita, budi pekerti kita dengan pacar kita. Nggak boleh, nggak ada tuh budi pekerti dengan pacaran aja nggak boleh, jangan pacarannya. Budi pekerti kita dengan teman kita dan lain sebagainya. Sinonim kata akhlak adalah tata krama, sopan santun, moral, dan etis. Contoh etis, kalau semisal kita keluar rumah terus nggak pakai baju, udah kita tuh ya kelihatan lah anunya, berarti itu moralnya atau etisnya nggak baik, berarti itu akhlak yang buruk. Kalau semisal kita keluar rumah terus pakai pakaian yang lengkap, ya nutup aurat lah, berarti itu etis atau akhlak yang baik. Atau kalau dalam bahasa Jawa yaitu bisa juga disebut dengan adab. Yang kedua adalah pembagian akhlak. Yang pertama akhlakul karimah, akhlak yang mulia atau terpuji. Contoh, ketika kita ketemu sama dosen, sebaiknya kita itu salaman sambil mengucap assalamualaikum. Atau juga bisa kita ketemu dosen tapi kita itu nunduk seperti santri. Kalau ketemu sama kiai yaitu nunduk sebagai rasa takdim terhadap beliau atau terhadap ilmunya beliau. Contoh yang terpuji lagi yang satu yaitu ketika ada teman kita yang memberikan contekan, ya kita ngambil lah. Ya enggak boleh. Itu akhlak yang buruk kalau kita ngambil. Kalau akhlak yang baik itu enggak boleh bilang gini aja. Ini apa contekan? Kamu ini ngajarin saya akhlak yang jelek. Nih, gak perlu contekan, buat apa? Kita kan udah pintar. Gitu. Itu merupakan akhlak yang terpuji. Yang kedua adalah akhlakul mazmumah atau akhlak yang tercela. Contoh, tetangga kita itu punya apel atau mangga yang sudah matang. Ya, sebaiknya kita itu jangan kompromi sama teman kita. Ntar malam ada tuh tetangga kita punya mangga yang udah matang, bolehlah kita bantai pakai batu. Enggak boleh. Itu namanya akhlak mazmumah atau akhlak yang jelek. Padahal Rasul itu mengajarkan kepada kita untuk memuliakan tetangga kita. Kalau ada kebakaran, nggak mungkin pemadam kebakaran yang langsung terjun langsung ke rumah kita. Yang jelas yang pertama adalah tetangga kita sendiri yang selalu menolong kita. Makanya kita harus memuliakan tetangga. Yang ketiga yaitu kedudukan akhlakul karimah. Akhlakul karimah merupakan barometer tinggi rendahnya derajat seseorang. Ini yang paling penting ini. Jadi al-akhlaqu fauqal ilmi. Akhlak itu di atas ilmu. Nah, ini yang sering terjadi di kita. Orang yang mempunyai ilmu yang tinggi seperti anggota DPR, MPR, dan lain sebagainya, itu bukan orang bodoh, itu orang pintar semua. Tapi kebanyakan dari mereka, itu tidak mempunyai akhlak yang baik. Jadi kita ini harus menyinkronkan antara akhlak dan juga ilmu. Tapi ada nggak baiknya juga kalau kita mengatakan bahwa akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu, ada buruknya juga. Yang pertama, kalau ilmu fardu atau semisal tata caranya sholat, itu lebih diutamakan dulu ilmunya. Cara-cara puasa atau rukun-rukunnya sholat itu lebih utama daripada akhlak, karena itu adalah fardu. Kalau yang sunnah seperti sodako dan lainnya itu lebih diutamakan akhlak dulu, baru ilmu. Oke, yang selanjutnya yaitu iman. Pengertian iman secara etimologis berarti percaya. Bukan aku percaya sama kamu, enggak gitu. Jadi iman itu mempercayai bahwa semua itu dari Allah. Contoh saat kita pertama kali sholat yaitu
Allahu Akbar. Itu harusnya kita itu diresapi. Kadang kita ini mikir kalau Donald Trump itu presiden Amerika itu kuat, tapi setidaknya di mata Allah dia itu nggak ada apa-apanya. Karena yang paling besar atau yang paling maha kuat adalah Allahu Akbar. Kita juga seringlah mengatakan bahwa presiden itu kuat, kayak presiden Indonesia. Itu seharusnya nggak ada yang kuat. Presiden aja dipilih sama kita. Kalau ada yang tanya, kamu tadi milih siapa? Milih si A? Enggak, saya itu yang mengangkat si A. Bilang aja gitu. Dia itu nggak mungkin bisa menjadi presiden kalau nggak diangkat sama saya. Jadi kedudukan itu lebih tinggi saya daripada presiden karena saya yang mengangkat. Bilang aja gitu. Nah, sampai mana ya? Iman. Oh ya, iman. Iman itu berarti kita ini percaya sama Allah dan lainnya yang termaktub dalam rukun iman yang 6 itu. Yang kedua yaitu ruang lingkup iman. Sering kita bilang kalau ruang lingkup iman itu diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Kalau semisal kita itu sudah niat di dalam hati, terus lisan kita ini udah mengucapkan, tapi kita ini tidak melakukan, berarti itu artinya munafik. Iyalah, hati kita mengucapkan, lisan kita mengucapkan, hati kita meyakini, lisan kita mengucapkan, tapi kita ini tidak melakukan, berarti itu munafik. Berarti imannya itu belum lengkap. Oke, selanjutnya yaitu macam-macam rukun iman. Ini udah hafal semua kan? Kalau enggak, sini aku ajarin. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, iman kepada Allah. Kita harus meyakini bahwa semuanya itu dari Allah. Allah yang menciptakan semuanya. Jangan percaya sama teori yang anti Tuhan itu. Ya pokoknya itulah. Jangan percaya sama yang kayak Cina tuh, yang gak ada Tuhan. Ya pokoknya itulah. Lupa saya namanya. Bahwa ada seorang guru itu bilang kepada muridnya, coba dek, kamu minta sama Tuhan kamu beliin saya permen atau beri saya permen sambil memejamkan mata. Nggak ada bu, nggak datang permennya. Coba kamu minta sama ibu guru, minta permen sambil memejamkan mata. Ada nggak? Ada. Terus kata bu gurunya, berarti Tuhan itu nggak ada. Yang ada bu guru. Jangan percaya sama pemikiran kayak gitu. Itu biasanya komunisme atau nggak punya Tuhan lah. Jangan percaya. Itu merupakan cara mereka untuk mengelabui kita bahwa kita ini jangan sampai beriman kepada Allah. Kayak gitu. Yang kedua adalah iman kepada malaikat. Ya semuanya percayalah kalau malaikat itu memang ada, dan jumlahnya itu di dalam kitab Fathul Mu'in atau Yanatul Talibin itu ada ratusan ribu. Ya kita harus mengimani bahwa malaikat itu ada di samping kita nih. Ada kan? Ada, tapi kita nggak lihat. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Dari segi suhuf atau berbentuk kitab itu kita harus meyakini. Contoh kitab Injil, Taurat, Zabur, dan juga Al-Quran. Yang keempat adalah iman kepada Rasul-Rasulnya Allah. Kita ini harus yakin bahwa Rasul Allah itu ada. Contoh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan Rasul terakhir atau Nabi yang terakhir. Kita ini harus meyakini bahwa Kanjeng Rasul itu udah pasti benarnya, atau harus mengimani lah kalau lebih bahasa tepatnya. Yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir
berarti kita ini meyakini bahwa dunia ini fana, rusak. Nggak ada dunia ini yang abadi. Yang abadi hanya Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau ada yang bertanya, kalau surga dan neraka itu abadi enggak? Katanya hanya Allah yang abadi, tapi kenapa surga dan neraka abadi? Gini. Jadi surga dan neraka adalah abadi yang diabadikan. Contoh, ini apa? Suri atau sisir rambut. Contoh ya, saya ini bilang kalau suri ini nggak akan jatuh, berarti ini diabadikan sama saya, sama Allah. Allah itu mengabadikan surga dan neraka, bahwa keduanya ini adalah abadi. Ya udah, berarti abadi yang diabadikan, bahwa sungguhnya yang paling abadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Jadi takdir kita ini telah ditentukan. Umur kita, rezeki kita, jodoh kita. Jangan cari jodoh. Mungkin jodoh kita ini belum lahir, makanya belum mendapatkan. Tapi jangan mikirin dulu lah. Masih kecil, belajar dulu yang benar. Oke, selanjutnya yaitu akhlak yang muncul dari rukun iman. Ketika kita sudah beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, para rasul, akhir qada dan qadar, pastinya kita akan timbul rasa akhlak yang baik. Contoh, tawadhu, jujur, husnuzon, dermawan, ta'awun, optimis, dan lain-lain. Kalau kita ngaku beriman sama rukun iman itu yang 6, berarti kita ini sudah memaktubkan diri bahwa kita ini mempunyai akhlak yang baik. Kalau kita akhlaknya belum baik, maka rukun iman itu patut dipertanyakan. Karena contoh, kalau kita sudah mengimani Allah, kita percaya bahwa semua itu Allah melihatnya, semua kejadian Allah melihatnya. Nah terus kita mengucapkan dengan lisan kita sendiri, tapi kita tidak melakukan perbuatan yang baik. Contoh, ada mangga tetangga yang sudah matang, kita nggak izin dulu langsung ambil, padahal kita tahu kalau itu dalam hati dosa, tapi perbuatan kita tidak melakukan perbuatan kita tetap melakukannya, berarti iman kita patut ditanyakan. Itulah merupakan jabaran dari kami mengenai akhlak yang muncul dari iman. Kalau ada salah, mohon maaf. Itu merupakan dari saya sendiri. Kalau semisal ada kelebihan, semata-mata itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihan saya. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.